Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jumpa lagi kita dengan channel ya, yang biasa-biasalah, ya, agak-agak pedas sedikit. Ini akan kita coba ulas sedikit, beri pendapat sedikit. Ini tentang sudah gerahnya para kader-kader PDIP, para pendukung Pak Jokowi, terutama Jokowi mania, tentang masalah presiden 3 periode dan pemilu. Nah, seorang kader PDIP yang cukup terkenal juga lah, saya sebut aja namanya Masinton Pasaribu. Beliau sudah begitu keras berpendapat bahwa minta pertanggungjawaban kepada seorang Luhut Binsar Panjaitan atas wacana presiden 3 periode dan pemilu ini. Nah, beliaulah aktornya atau dalangnya. Nah, Masinton pun meminta pertanggungjawaban untuk supaya Luhut mundur dari kabinetnya Pak Jokowi. Nah, dan juga sudah berapa kali juga kita dengar keluhan atau dari pendukung-pendukung atau relawan-relawan Pak Jokowi tentang bagaimana jalannya pemerintahan Pak Jokowi ini agak terganggu, agak tidak berjalan karena pendamping atau orang di sekeliling Jokowi tidak begitu bekerja, terutama kabinetnya. Nah, inilah keluh-keluhan inilah yang terus disampaikan. Jadi kalau saya berpendapat seperti rakyat biasa, mungkin apa yang dikatakan oleh Masinton Pasaribu atau para relawan Jokowi mungkin bisa didengar oleh Pak Jokowi, tapi kalau saya berpendapat mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, begitulah. Mungkin ini seorang Masinton Pasaribu ini, saya rasa dia tidak mengetahui lah, atau mungkin lupa dia kali siapa sebetulnya Luhut Binsar Panjaitan itu. Kita sudah tahu, dan saya sudah pernah juga mengatakan bahwa ada 3 orang yang begitu kuat di dekat Pak Jokowi sekarang. Nah, siapa orang itu? Dia adalah Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, dan Muldoko. Nah, jadi orang-orang inilah yang sebetulnya, kalau Masinton Pasaribu ingat, bahwa orang-orang inilah yang bertiga inilah yang begitu berkorban waktu, tenaga, pikiran, bisa jadi dugaan saya juga uang untuk pemenangan Pak Jokowi pada Pilpres yang kemarin, sehingga Pak Jokowi terpilih lagi untuk menjadi presiden yang kedua kalinya. Nah, orang-orang inilah yang paling berjasa sekali. Jadi saya juga pernah mengatakan agak susah lah bagi Pak Jokowi, baik untuk memecat, baik untuk mengganti orang yang bertiga ini. Nah, kebetulan orang yang bertiga ini juga sudah sering dilaporkan, terutama Luhut dan Erick Thohir ini ada dugaan bermain-main di PCR. Nah, jadi sudah dilaporkan baik ke pihak kepolisian atau ke KPK. Tapi Pak Jokowi tidak bergeming sedikit pun. Dan juga kita lihat kemarin ini juga ramai tentang seorang Muldoko yang ingin merebut Partai Demokrat, tapi Pak Jokowi juga tidak bergeming sedikit pun. Nah, inilah yang seharusnya diketahui oleh seorang Masinton Pasaribu ataupun kader-kader PDIP ataupun relawan Jokowi, bahwa 3 orang inilah orang yang paling kuat di dekat Jokowi. Nah, bicara kita Luhut Binsar Panjaitan kan sudah jelas
bahwa beliaulah yang selama ini mewacanakan untuk presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Nah, tapi Pak Jokowi tidak bergeming sedikit pun. Nah, pada waktu dia memarahi atau istilahnya para kabinetnya kemarin di Istana Negara, nah dia cuma menyebut 2 orang menteri, yaitu Menteri Perdagangan tentang minyak goreng dan Menteri SDM tentang kenaikan pertamax. Dan untuk penundaan pemilu dia tidak pernah menyebut menterinya. Nah, seharusnya tentu dia sebut juga menterinya, yaitu Menteri Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Seharusnya dia sebut juga, inilah seharusnya menghentikan semua masalah presiden 3 periode dan penundaan pemilu, tapi tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, itulah pada Mas Sinton Pasaribu harus ingat betul, ini adalah orang kuat di samping Jokowi. Kita sudah tahu lah, salah satu pejabat di negara kita ini yang paling banyak jabatannya adalah seorang Luhut Binsar Panjaitan. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, bisa jadi ini tetap didengar oleh Pak Jokowi, tapi tetap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, tapi saya juga ada dugaan. Ini dugaan bagi saya melihat perkembangan tentang presiden 3 periode ini. Bisa jadi dugaan saya ini adalah permainan dari Jokowi sendiri. Nah, mengapa saya katakan begitu? Tak mungkinlah beliau nggak tahu tentang wacana presiden 3 periode penundaan pemilu ini. Tahu Pak Jokowi, saya rasa mungkin dia tahu. Nah, ini kan ibaratnya nih, kalau saya ibaratkan kita bikin sinetron nih. Nah, Pak Jokowi lah sutradaranya dan aktornya adalah Luhut Binsar Panjaitan dan yang lain-lain. Jadi kebetulan sinetron mau diluncurkan, rupa-rupanya kalau istilahnya di televisi iklan tak masuk, penonton tak ada. Nah, akhirnya sinetron ini berhenti sendiri. Nah, itu pun terjadi, kita lihat setelah ini gaduh, kepanjang gaduhnya, barulah muncul Pak Jokowi waktu itu. Kebetulan juga ada aksi 11 April waktu itu besar-besaran aksinya. Nah, pas sebelum aksi itu langsung Pak Jokowi menyatakan bahwa pemilu tetap berjalan bulan Februari 2024. Nah, akhirnya semua tamat, sinetronnya tamat tentang presiden 3 periode dan penundaan pemilu. Semua sudah berakhir. Nah, inilah yang saya lihat sebagai masyarakat, bisa jadi dugaan saya ini adalah permainan Pak Jokowi sendiri. Tapi ini tidak berjalan dan akhirnya di stop. Nah, jadi inilah saya lihat selama ini permintaan Pak Jokowi ini, pernah juga saya katakan sering beliau ini menjadi pahlawan yang terakhir. Nah, dia biarkan gaduh dulu, ribut dulu, barulah terakhir diambil keputusan. Nah, persis apa yang pernah dia katakan kepada menteri-menterinya waktu itu dalam keadaan agak emosi. Nah, terutama yang aneh waktu itu adalah masalah minyak goreng. Dia bilang sudah 4 bulan tidak ada beritanya, tidak tahu apa permasalahannya. Nah, ini Pak Jokowi ini mungkin lupa kali, kan sudah ada waktu itu, waktu rapat dengan pendapat antara Menteri Perdagangan dengan DPR, kan sudah jelas apa permasalahan minyak goreng ini. Masa Presiden tidak tahu? Nah, inilah juga kenaikan pertamax. Disuruh dulu sosialisasi masyarakat, beritahu masyarakat bahwa keadaan begini. Itu pertama itu, apapun minyak bumi itu mau naik mau turun, itu sudah urusan Presiden. Nah, ini seperti dulu, seperti SBY dulu. Pak SBY pernah juga menaikkan
minyak waktu itu. Memang SBY yang menaikkan. Ini kan aneh saya lihat. Jadi apapun permasalahannya sebetulnya tetap juga jadi tumbal adalah menteri-menterinya. Sebetulnya kesalahan itu terletak kepada Jokowi sendiri karena dia tidak tegas. Nah, masa mengatur-ngatur menteri tidak bisa. Nah, masa nggak tahu minyak mau naik, minyak goreng mau bermasalah, masa dia tidak tahu. Nah, inilah yang sering saya lihat sebagai masyarakat, inilah pelajaran yang tidak baik bagi masyarakat oleh pemimpinnya. Berilah kami ini pelajaran politik lah, supaya rakyat ini bisa cerdas sedikit berpikir. Ini kan rakyat semakin lama semakin bodoh nih, dibawa oleh para pemimpin ini dengan contoh-contoh yang tidak baik. Masa presiden juga mengeluh atas kebijakannya sendiri, dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Nah, impor itu kan atas izin dia. Jadi dari izin siapa impor itu? Nggak mungkin lah Menteri Perdagangan dan Bulog mau mengimpor beras tidak menemui presiden. Tak mungkin itu. Nah, kalau dia sudah nemu presiden kan dua kemungkinan, diizinkan dan tidak diizinkan. Kalau lah impor itu jalan, berarti itu sudah izin presiden. Ini tiba-tiba impor sudah berjalan, presiden keluhkan. Dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Nah, mungkin inilah yang cukup menjadi perhatian juga para kader-kader PDIP melihat kepemimpinan Pak Jokowi ini, terutama yang bermasalah orang-orang di sekeliling beliau. Jadi sekali lagi saya katakan, takkan berani seorang Jokowi untuk memecat Luhut Binsar Panjaitan. Berpikir 100 kali beliau kalau ingin memecat atau mengganti posisi Luhut Binsar Panjaitan di Menko ini. Sebab satu lagi, ingat kepada Masinton Pasaribu dan kader-kader PDIP, Luhut Binsar Panjaitan sudah menjadi andalan bagi pemerintahan Jokowi ini untuk ibu kota di Kalimantan. Nah, sekarang kan lagi ada permasalahan investor Jepang tadi ini. Nah, Luhutlah yang harus diberi tugas untuk mencari para investor. Nah, kita lihat dia sudah pergi ke Arab, mungkin ke Cina atau ke tempat lain untuk mencari investor yang baru untuk ibu kota baru di Kalimantan. Nah, itu diberikan kepada Luhut tanggung jawabnya. Jadi tak usahlah ada berapa orang mengatakan Jokowi harus pecat Luhut sebab kesalahannya sudah besar. Takkan bisa itu. Jadi sekali lagi saya katakan, takkan berani seorang Jokowi untuk memecat Luhut Binsar Panjaitan. Karena apa? Karena sudah tersandra politik balas budi. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.